Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hilmi Fauzananda akan mempresentasikan pengaruh lingkungan dan pengaruh lingkungan keluarga dan personal karakteristik terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas di Kota Tasikmalaya. Untuk yang pertama, ada gambaran umum proyek penelitian. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dimana menyalurkan ide dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk atau jasa untuk diperdagangkan guna memperoleh penghasilan. Dan berwirausaha ini modal awal sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu usaha dan juga strategi bisnis untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Selanjutnya di sini ada UMKM di Kota Tasikmalaya. Menurut Budi Budiman, terdapat kurang lebih 5.400 UMKM yang aktif bergerak mendorong perekonomian Kota Tasikmalaya. UKM tersebut bergerak di berbagai produk seperti halnya bordir, kolom gelis, batik, sandal, alas kaki, payung gelis, makanan, pakaian, dan lain-lain. Sehingga produk lokal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dorongan dari masyarakat agar bisa menjadi suatu produk yang unggul dan bisa bersaing dengan produk luar, sehingga dibutuhkan juga inovasi-inovasi dan kreativitas dari produk tersebut. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, yaitu Teten Mas Duki, mengatakan bahwa tingkat kewirausahaan di Indonesia ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Tingkat kewirausahaan saat ini yaitu 3,47% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Tingkat kewirausahaan Indonesia itu 3,47%, sehingga dapat diartikan sekitar 64 juta penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan berwirausaha atau pelaku UMKM. Angka tersebut masih terbilang sangat jauh dari total jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Untuk menyandang status sebagai negara maju, maka Indonesia harus mampu meningkatkan tingkat kewirausahaan minimal sebesar 4% dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan tingkat kewirausahaan umumnya di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya, dengan memberikan informasi ini dan motivasi untuk berminat dan mencoba berusaha guna mendongkrak perekonomian. Selanjutnya, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang tercantum sebelumnya. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah faktor lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha seseorang. Yang selanjutnya kedua, apakah personal karakteristik berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Untuk tujuan penelitian ini yaitu sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan dan personal karakteristik terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas di Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Untuk yang pertama itu mengenai aspek teoritis, yang dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan motivasi bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Untuk selanjutnya ada aspek praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang diberikan dan juga diajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi ataupun masyarakat umum dalam minatnya berwirausaha. Selanjutnya ada teori penelitian. Untuk pertama yaitu ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengorbankan waktu dan energi, mengambil risiko finansial, fisik, dan sosial, dan menerima imbalan uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Selanjutnya ada lingkungan keluarga, yang dimana suatu media pertama dan terpenting yang sangat mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan kepribadian dan karakteristik seorang. Lingkungan keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi seorang di masa kanak-kanak. Hal ini berpengaruh besar dan dalam pertumbuhan seorang. Apa yang didapat saat itu pasti cepat terserap, baik yang positif maupun yang negatif. Hal-hal negatif harus dihilangkan agar tidak menjadi kebiasaan buruk di kemudian hari. Selanjutnya ada kepribadian atau personal karakteristik, di mana adalah suatu kualitas psikis keseluruhan yang diwarisi ataupun juga diperoleh seorang untuk membuatnya unik.
Kepribadian mencakup segala tingkah laku dan karakteristik serta dapat dipilih dalam diri seseorang. Ini digunakan untuk bereaksi dan beradaptasi dengan stimulus sehingga respon atau perilaku seseorang itu adalah hal unik bagi seseorang. Selanjutnya ada minat berwirausaha, yaitu suatu keinginan, minat, dan kemauan untuk bekerja atau kemauan yang kuat untuk berusaha semaksimal mungkin serta memenuhi kebutuhan hidup tanpa merasa takut akan risiko yang akan dihadapi dan juga belajar dari suatu kesalahan. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan kemiripan dengan penelitian penulis. Yang pertama ada Wisnu Yudhistira Ananta dan Parota Pani dengan judul Pengaruh Faktor Internal Individu dan Lingkungan Eksternal terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Jurusan Bisnis pada Universitas di Kota Bandung. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada dari Quratul Aini dan Parota Pani dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha, dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Selanjutnya yang terakhir ada Agus Kurniawan, Muhammad Hafid, dan Amin Pujiati dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga, Motivasi dan Kepribadian terhadap Minat Berwirausaha melalui SEP aplikasi. Untuk selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka pemikiran ini saya peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu lingkungan keluarga dan personal karakteristik. Untuk variabel dependennya yaitu minat berwirausaha. Maka untuk hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Yang kedua personal karakteristik berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Maka dengan demikian penulis meyakini hasil hipotesis dalam penelitian ini akan mendapatkan hasil yang sesuai dan berhasil serta dapat membantu memberikan informasi. Hipotesis ini mengacu pada variabel lingkungan keluarga dan personal karakteristik yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Selanjutnya, jenis penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan dan personal karakteristik terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas di Kota Tasikmalaya. Maka dengan berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kausal karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel dan mendeskripsikan hasil penelitian. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama, peneliti menemukan suatu fenomena setelah menemukan suatu fenomena, maka melakukan pengidentifikasian masalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan menetapkan suatu tujuan dan juga manfaat. Setelah itu dilakukan penentuan objek penelitian dan juga studi pustaka. Setelah hal tersebut, maka melakukan identifikasi mengenai variabel suatu penelitian. Dilanjutkan juga dengan menerapkan suatu metodologi penelitian yang akan digunakan. Maka setelah itu peneliti akan melakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa universitas di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya setelah mendapatkan data melalui kuesioner, maka peneliti akan melakukan pengolahan data. Setelah data diolah, maka peneliti akan melakukan pembahasan hasil dan juga analisa data. Setelah itu, maka yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan peneliti yaitu mahasiswa dua universitas besar yang ada di Kota Tasikmalaya yaitu Universitas Siliwangi dan juga Universitas Perjuangan dengan jumlah mahasiswa jika digabungkan yaitu sebanyak 17.189 mahasiswa. Maka selanjutnya yaitu dilakukan penentuan ukuran yang dilakukan dengan rumus Slopin. Maka dengan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan berjumlah 390,90 sehingga dibulatkan menjadi 400 mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer sendiri di sini peneliti memperoleh data melalui kuesioner dengan skala pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert. Yang pertama sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk selanjutnya ada data sekundernya
peneliti memperoleh dari catatan, buku dan jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Salah satu teknik untuk menganalisis data adalah dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan analisis deskriptif ini hanya menyajikan dan menganalisis data sehingga bermakna dan komunikatif. Untuk selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana suatu model regresi dikatakan baik jika bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji kolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Untuk pertama itu ada uji normalitas. Uji ini dalam satu model regresi di mana memeriksa apakah nilai residual regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah di mana model yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini yang digunakan itu dengan analisis grafik. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tujuan dari uji ini itu untuk mengetahui apakah satu atau lebih variabel bebas berhubungan dengan variabel bebas lainnya. Dalam model regresi yang baik tidak boleh ada korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas. Untuk yang terakhir ada uji heteroskedasitas, di mana keadaan varians residual yang tidak sama dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Tidak ada heteroskedasitas merupakan model regresi yang baik. Untuk melihat adanya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat scatter plot. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda ini merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana, di mana suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau variabel bebas terhadap suatu variabel terikat, dan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu menentukan besar kecilnya pengaruh variabel bebas, yaitu lingkungan keluarga dan karakteristik terhadap variabel minat berwirausaha. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana suatu pernyataan atau dugaan sementara tentang suatu masa penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Dalam penelitian, hipotesis merupakan arah atau pedoman untuk membatasi variabel yang digunakan. Di sini terdapat dua pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis secara simultan atau UJF, di mana metode uji statistik yang digunakan untuk uji F, yaitu metode uji statistik yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. Metode uji statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara parsial terhadap variabel terikat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.